Yang kedua dari kitab ini yaitu tentang definisi iman, bahwa iman itu di sisi ahli sunnah adalah qaulun wa amal. Qaulun wa amal. Qaul maksudnya qaulul qalbi wal lisan, sementara al-amal maksudnya adalah amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Ya, sudah kita jelaskan juga bahwa para ulama memiliki ibarat-ibarat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan iman, tapi mereka hakikatnya sepakat bahwa iman itu adalah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Nah, kadang mereka definisikan dengan qaulun wa amal, kadang mereka definisikan dengan qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amal bil jawarih. Kadang juga mereka katakan qaulun wa amal wa niyyah, kadang mereka katakan qaulun wa amal wa niyyah wa ittiba'us sunnah. Nah, ibarat-ibarat ini semuanya saling berdekatan, bahkan semakna, tidak ada kontradiksi. Baik. Kemudian penulis berkata, wala amalun wa qaulun, atau wala yanfa'u qaulun illa bi amal. Gitu ya. Wala yanfa'u qaulun illa bi amal. Dan tidak bermanfaat ucapan kecuali dengan amalan. Jadi ketika seorang mengucapkan syahadat atau syahadatain la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka ucapan ini tidak bermanfaat kecuali dia mengamalkan keharusannya. Nah, seorang misalnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia persaksikan tadi, dia punya kesempatan beramal, punya waktu untuk beramal, tapi dia tidak mengamalkan keharusannya, maka tidak ada manfaat ucapannya. Tidak ada manfaat ucapannya. Beda dengan orang yang tidak punya waktu untuk beramal. Dia misalnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian apa? Setelah itu meninggal, terbunuh atau meninggal karena sakit, maka di sini bermanfaat ucapannya. Kalau tidak ada waktu untuk beramal, dan kalau dia punya waktu untuk beramal, tapi dia tidak beramal, mengamalkan keharusan dari ucapannya ini, maka tidak ada manfaat. Dalilnya adalah kisah orang Yahudi, pemuda Yahudi yang dikunjungi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didakwahi oleh Nabi dan memerintahkannya untuk masuk Islam. Kemudian dia bertanya kepada ayahnya, lalu ayahnya membolehkannya. Maka pemuda ini masuk Islam. Setelah itu langsung meninggal. Maka Nabi mengatakan apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan pemuda ini dari api neraka. Demikian pula di antara dalilnya adalah kisah Abu Talib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mendakwahinya, apa kata Nabi? Qul ya am, qul la ilaha illallah uhajjulaka biha indallah. Ucapkan la ilaha illallah, sekadar mengucapkannya tadi, maka uhajjulaka biha indallah, saya akan jadikan ucapanmu itu sebagai hujjah yang akan menolongmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwa ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini bermanfaat walaupun seorang tidak beramal, apabila tidak ada kesempatannya beramal, tidak ada waktu untuk beramal, dia langsung meninggal. Selama dia jujur mengucapkannya, yakin, ikhlas dalam mengucapkannya, maka hal itu akan bermanfaat. Tadi yang kita bahas di sini
Bagaimana kalau dia punya waktu untuk beramal? Dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Punya waktu untuk beramal, dipanjangkan umurnya beberapa waktu, tapi dia tidak mengamalkan kehabisannya. Maka ini kata beliau tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat ucapannya. Nah, karena dimaklumi syahadatain, syahadat la ilaha illallah, syahadat anna muhammadar rasulullah, ini dua kalimat yang memiliki makna. La ilaha illallah punya makna yang harus diketahui. Muhammad Rasulullah juga punya makna. Nah, kemudian la ilaha illallah punya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada 8 syarat yang disebutkan oleh para ulama. Nah, yaitu apa? Ilmu yaqin wa sidqu kama. Nah, yaitu apa? Ilmu yaqin wa sidqu kama. Ini mana syahadat Muhammad Rasul? Kita yakin, kita membenarkan, kita mengikrarkan bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah, tidak banyak ibadah. Dan kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan Rasul Allah. Nah, itu yang Allah utus dari sisinya dan berhak menjadi hamba dan diikuti. Kalau dia Rasul berarti berhak menjadi hamba dan diikuti. Yang boleh di bawah dan ikut diri. Kalau dia ada berarti ada untuk kalau ada yang kekafiran darinya terhadap apa yang diberi selain Allah itu tauhid. Haruskan terhadap tauhid. Bagaimana syarat la ilaha illallah? Ada syarat anna Muhammad Rasulullah. Ini juga disebutkan oleh ulama. Ada yang disyarat ada yang syarat. Syarat ucapan anna Muhammad Rasulullah akan sah ucapan ini akan berat jika memenuhi dengan syarat. Syarat pertama harus ada yakin, meyakini hal tersebut bahwa Nabi Muhammad untuk diutusan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dia cintai, mencintai Nabi Muhammad melebihi kecintaan kepada seluruh makhluk. Melebihi kecintaan kepada seluruh makhluk termasuk dirinya sendiri. Dan dia mencintai Nabi Muhammad dibanding anak-anaknya, keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Dan dia cintai Nabi Muhammad ketimbang dirinya sendiri. Dan yang ketiga, dia harus ikut tidak yang itu Nabi Muhammad. Ini syarat ketiga.
kita persaksikan Muhammad Rasulullah, tapi kita tidak ikut dengan Muhammad, kita akan sah syahadat itu. Dan Muhammad dia adalah dan menunjukkan percaya dengan Muhammad dia adalah seluruh waktu. Jadi dia berkata dengan Muhammad yang mengucapkan makhluk yang lain, dia adalah sebelum dia mengucapkan dengan Muhammad. Dan yang kedua, yang saya kedua adalah dia hormati, dia agungkan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dan kemudian ada sudah berada di dalamnya adalah pertama kali yang sudah disebutkan, dia yakin, kemudian ketiga melakukan istilah kemudian takdir bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ihtiram dan termasuk syarat ini yang mereka sebutkan tentunya ada mengucapkan syarat itu yang kerana dari sana jika dia mampu dengan melakukan orang yang bisu. Dan ada yang melakukan juga termasuk syaratnya, syarat yang ketujuh adalah dia mau saya lupa dan dia mengumpulkan Nabi, mengumpulkan Nabi, mengumpulkan Nabi, berarti siapapun juga. Kemudian dia yakin, dia ucapkan syahadatan Muhammad Rasulullah dan dia dapat dikerahkan dari sudah saya itu bisa lakukan. Jadi ada yang kita menyebutkan ini, yang ini saya lupa, yang bisa diingat di pertemuan itu. Kemudian dia minta atau apa tadi saudara kemudian rukun syarat. Kemudian ucapan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini memiliki rukun. Oleh la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah Muhammad rukunnya adalah an-nafyu wal isbat. Ada penafsiran, ada penafsiran. Walau nabiya sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak pernah sebut ibadah, kemudian mengatakan yang wafat ibadah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada apa? Dan rukun untuk Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ada rukunnya juga. Rukunnya ada dua, yaitu meyakini kebenaran dari Muhammad SAW bahwa itu adalah utusan Allah, yaitu menetapkan isbat diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah tadi, yaitu tadi menghadirkan kebenaran. Jadi kalau kita memperhatikan tentang Muhammad Rasulullah, kita tetapkan kebenaran itu ketika kita mengaku dirinya lagi kita jelaskan bahwa begitu kita lakukan tersebut dan kita lakukan kedustaannya. Nah, kita jadikan kedustaannya. Kemudian syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini memiliki keharusan. Memiliki keharusan. Kalau la ilaha illallah keharusannya adalah tidak memperhatikan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ya. Dan keharusan ini adalah Allah. Dalam apa yang Allah perintahkan. Beribadah, sholat, puasa, zakat, haji itu betul. Jika ada orang yang begitu, yang Allah perintahkan itu keharusan dan syahadat la ilaha illallah. Kalau kau bersyahadat la ilaha illallah dan dia tidak beramal, dia mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Maka tidak berlaku dengan tidak berlaku dengan. Jadi kita mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Ini benar syahadat
diragukan. Kenapa ulama harusnya adalah tawaduh di mana tawaduh di mana ada tasdiqu di mana dibilang tidak tahu apa yang Nabi perintahkan, kemudian kita benarkan apa yang Nabi perintahkan, apabila tentang hal-hal yang lain, baik yang tertentu maupun perkara lain yang belum terjadi yang akan datang, atau perkara lain tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga neraka, ini kita percaya semua. Kemudian kita jauhi apa yang dilarang dan apa yang diperingatkan dari ini. Ini kemarin dari ucapan Anna Muhammad Rasulullah. Kalau saya mengatakan Anna Muhammad Rasulullah, tapi dia menyebarkan akan daripada ucapan kepada ahli kalam dan filsafat. Ini tidak perlu bersyahadat. Syahadat pun tidak sah. Syahadat tidak sah. Karena dia tidak tahu apa yang Nabi SAW perintahkan. Beliau tidak tahu, dia tidak benarkan apa yang Nabi SAW kabarkan. Ketika ada hadis yang mengatakan bahawa begini, dia berkata tentang penjelasan. Berarti dia tidak benarkan apa yang Nabi SAW kabarkan. Nah, itu betul. Jadi harus terburu. Semua harus dia ketahui maknanya, harus dia penuhi syarat-syaratnya, harus dia penuhi hukumnya, harus dia Allah berkata kalau tidak orang tidak sah, tidak sah, syahadat itu tidak sah. Nah, kalau Allah berbuat Allah sudah tidak mengamalkan keharusannya, maka tidak sah ucapannya sebagaimana yang dikatakan di sini. Walau bahwa itu illa diamal, tidak bermanfaat ucapan kecuali dengan Allah. Dan itu kan begitu juga. Ketika berkata walau bahwa itu illa diamal, tidak bermanfaat untuk orang disuruh tidak amal, ini bermanfaat kepada siapa? Bermanfaat kepada wajib yang kelompok. Wajib yang berapa kelompok? Kelompok wajib ada apa? Wajib yang ini wajib, saya yang wajib terawih yang wajib al-muqarrah. Dan ditambah lagi wajib belajar dan yang mengatakan mengamalkan dengan syarat sempurna. Syarat kesempurnaan apa? Syarat kesempurnaan iman. Nah, jadi kalau tidak ada yang maupun dari alam, ini datang terhadap diri dia. Kalau dia tidak melakukan amalan dalam diri, ia sudah berkata. Dan mungkin dia membawa sebelum tidak melakukan amalan dalam definisi iman dan definisi yakin. Ini adalah kepada mereka. Kenapa dia berbuat? Walaupun mungkin dia berbuat dan tidak bermanfaat, bukan ada mana. Bukan ada mana yang tidak bermanfaat kecuali dia punya, jadi dia keikhlasan. Betul yang dia ucapkan. Walaupun saya adalah Muhammad Rasulullah, dia beramal, tapi dia tidak ikhlas. Dia ikhlas. Itu kita berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan. Maka, amalan berbeda. Musyrikin, mereka berapa? Musyrikin, orang musyrikin menjawab tidak. Dia menjawab tidak. Dia beramal, dia sholat, rajin sholat, rajin puasa, rajin amal, haji. Tapi tidak ikhlas. Dia tidak mengumpulkan bukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh kekuatan, kemudian kepada penghulu. Orang tadi Umar berkata, di dalam pertandingan itu kan, dan orang datang kepada orang itu. Walaupun orang itu ini juga. Kemudian mereka katakan tidak bermanfaat kepada apa yang beliau Bismillah, tapi dia berbuat mengajarkan jangan mencatat, dia berkawan, atau dia melakukan hal-hal yang mengucapkan, dia melakukan hal-hal Allah. Dia adalah ikhlas, tapi dia adalah sesuai dengan sunnah. Ini tidak bermanfaat ini, tidak bermanfaat ini. Ini bermanfaat terhadap ahli bidah.
perdebatan terhadap ahli bidah. Apalagi bidah yang mengkafir, bidah yang mengkafir, maka ini tidak boleh mengkafirkan. Ungkapan awal dia Islam. Tidak boleh tidak boleh mengkafirkan kalau dia mengkafir. Dan kalau dia yang mengkafir, tidak boleh mengkafir. Tidak boleh mengkafir dia berhak untuk dialah. Nah, dan teman orang ini diterangkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebut dalam kemudian hadis tentang salat, lalu menunjukkan ahli bidah. Ahli bidah. Nah, dan kata Rasulullah yang lain, Allah menyebutkan al-qaul. Allah menyebutkan al-qaul. Allah menyebutkan al-qaul itu di hari kiamat adalah diterangkan. Kalau saya belum diterangkan dalam sesuatu selamat. Karena hal-hal benar dengan kalau dia yang diterangkan, berarti kemungkinan besarnya adalah selamat tanpa disebut. Dan kalau dia yang diterangkan, itu tidak bahaya. Kalau dia mati, kalau tidak ada yang diterangkan, yang terangkan adalah hidup, mati saya, kemudian bahaya untuk mereka, yaitu mereka kan di atas terlebih dahulu di neraka. Jadi tidak bermanfaat itu. Kata betul, ucapan amalan niat tidak bermanfaat, tidak mengikuti sunnah, ini bantahan terhadap ahli bidah dan sudah kita rinci tadi kalau kita yang mengatakan berarti tidak ada yang mengatakan sama sekali. Dan kalau kita tidak ada yang mengatakan tidak, dan tidak yang mengatakan tidak mengatakan, maka kita katakan tidak bermanfaat dengan manfaat yang umum. Karena mereka telah mengatakan muslim, maka tetap akan keluar dari neraka. Nah, kemudian selesai disebutkan oleh Syekh Profesor Jabiri rahimahullah bahwa amalan itu adalah mazhab di sisi sunnah. Yang pertama amalan ikhlas dan mencocoki sunnah. Ikhlas dia beramal amalan yang ikhlas mencocoki sunnah. Ingat dulu amalan yang diterima. Dimaklumi di tengah kita bahwa amalan itu tidak akan sakit dengan cara. Itu adalah yang utama. Kemudian yang mengatakan ikhlas, tauhid dan mutaba. Nah, kemudian yang kedua kata beliau, ada cara orang ikhlas tapi tidak menjadi sunnah. Ini contoh ahli bidah. Yang ketiga, sebaliknya dia tidak ikhlas tapi tidak menjadi. Dia tidak menjadi tapi tidak ikhlas. Karena muslim. Nah, atau munafik. Untuk disebut tapi tidak ikhlas. Tidak ikhlas adalah untuk musyrik mungkin dia ria. Ya, ria. Tapi kadang-kadang ada yang musyrik munafik dan ada yang ria. Ya, dan musyrik munafik ria juga. Yang dia apa? Ria yang mengkafirkan. Kalau dia ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Kalau yang mengkafirkan adalah dia yang munafik. Ria mengkafirkan, yang tidak mengkafirkan adalah ria seorang muslim ketika melakukan amalan misalnya sholat atau puasa. Nah, belajar kalau atau dengan bahasa sederhananya ria yang mengkafirkan itu ria tidak boleh iman. Ria pada asal keimanan. Itu ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ria. Dia memiliki orang supaya selamat darah, harta dan kehormatan. Ini kan ria. Di mana mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah didengar dilihat oleh orang. Nah, bukan hatinya beriman tidak. Ini ria dalam asal iman. Ini adalah ria yang mengkafirkan. Adapun ria yang tidak mengkafirkan itu ria di umum iman. Dan ria pada cabang-cabang keimanan dan seperti amalan-amalan
puasa, zakat dan haji, kalau dia ria dalam masalah itu dia tidak kaya. Ya, ada amalannya tidak diterima. Dan maksudnya amalannya ya, di dalamnya ada dia tidak diterima. Kalau dia haji, dari awal hajinya sampai akhir, ria, tidak diterima. Dan kalau misalnya ria muncul di pertengahan, ini kalau bilangnya awalnya dia Islam, kemudian ria muncul di pertengahan, tapi dia tepis, ini diterima. Amalan hajinya diterima. Kalau dia di awal, kemudian dia berbaik setelahnya, sampai akhir, kemudian diterima juga. Tapi kalau dia ria dalam sampai akhir, tidak diterima. Kemudian banyak hal ini dari dan berpulang masih ada dari hari ini. Begitu juga awal yang ada, kemudian bertanya dia. Saya bertanya hadisnya itu masih berada di sini. Mungkin tidak diterima dulu. Dan orang awal ini dan lihat akhirnya, umum awal bersoal ini. Kemudian ketiga, amalan yang ketiga dari buku ini, bertawakkul ala ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullihim. Wa inna Allah azza wa jalla qala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلم يروا إلا بالاستغفار لهم ومن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الكي حق أخبرنا بذلك غير واحد من الناس رحمه الله تعالى أنه قال فصل الله تعالى الخير فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فمن لم يكن هذا لهم فليس ممن جئنا له الخير. Baik, ini pemahaman yang ketiga dari buku ini pemahaman tentang sikap seorang muslim terhadap para sahabat. Nah, asalnya pemahaman akidah itu asalnya membahas tentang rukun iman yang benar. Ini adalah poin pembahasan akidah. Membahas tentang rukun iman yang benar. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari berbagi, kemudian kepada takdir. Ini berbeda pembahasan akidah. Hanya dari dua juga di dalam pembahasan akidah pada perkara-perkara yang memiliki ahli sunnah di dalam. Karena itu ada pembahasan yang bukan akidah sebenarnya, dan dibangun di buku akidah. Karena ada ahli bidah itu memiliki ahli sunnah. Seperti misalnya, seperti mengenai dari 10 sesuatu. Di mana buku akidah? Karena Syiah Allah juga memiliki ahli. Mereka justru mengumumkan kata zaman, bukan mengumumkan kata sesuatu. Mereka ingkari. Pada waktu itu utama. Kemudian ada yang telah dimasukkan adalah sikap kepada para sahabat secara umum. Dan dalam ini yang dimasukkan adalah dalam pembahasan kita juga adalah sikap kepada ahli bait. Dan kenapa dimasukkan ini? Karena ada ahli bidah yang memiliki, yaitu al-Nawasib. Berarti kita ada sikap. Bahwa yang mengusul dari ini. Kemudian yang sahabat dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus istri Nabi itu karena orang yang di sini menjadi
Orang juga mereka menuduh istri-istri yang itu tuduhan yang tinggi. Dan masa-masa kita masukkan istri-istri itu mereka tinggi. Dan mereka menuduh yang tadi dan ini dan tuduhan yang tinggi. Dan pada luar kita menghadirkan seluruh sahabat. Kecuali sebelum berkali mereka. Kemudian yang kita ada dan mereka sebut dengan yang ketiga dan yang ketujuh. Kalau ini kita mengatakan ini dan ada yang misalnya orang lihat dan lagi menggunakan wanita. Mereka orang tidak, ya, ada polisi yang ada berbicara ya, sudah polisi kemarin, ya, orang itu orang yang baik. Kemudian tentang beberapa pemerintah. Kemudian tentang pemerintah di sini juga banyak juga lagi. Karena ada juga di sini masalah ini yaitu persoalan waktu juga serta hubungan dengan mereka dari kalangan persoalan muslimin seluruh ini dengan seluruh kemudian berlaku alasan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kulli dan ini apa yang kita dulu jadi ternyata berita dari Allah beri mengatakan kemudian berita berita dari Allah orang yang mau untuk berada jadi dorong kemudian ketika berada dari Islam itu artinya adalah at-tawakkul ala ashab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. توكل أول ما توكل يدل وكالة الرحمة وكالة رحمة ويدل التربي وكالة خلاص أجعل مريضين مريض إذا كان السنة إذا جاء الرحمة إذا كان أجعل مريضين سبحانه لا سبب إذا كان كجاهلية سبب تجد أهل البيت لا يمكن mereka adalah orang-orang yang harus mengkhususkan kegelintir Allah dari penghindari dan mereka adalah orang-orang hakim yang menentukan permusuhan terhadap penghindari dan mereka adalah orang-orang yang permusuhan yang dilakukan jadi di sini terdapat bantahan terhadap tiga kelompok. Di sana yang menyampaikan adalah itu kelompok adalah orang yang mengatakan sahabat kecuali Abu Hurairah dan segelintir orang yang menyebutkan tiga, ada yang menyebutkan tujuh, ada yang menyebutkan 12. Ya, Abu Hurairah, dan beberapa orang yang mereka adapun selain itu maka mereka kafirkan semuanya termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Ummahatul Mukminin semuanya kafir apalagi semua sahabat yang selain mereka itu tentunya lebih kafir lagi menurut mereka. Ya. Kemudian bantahan juga kedua adalah bantahan terhadap kelompok Khawarij. Khawarij kalau mereka memusuhi Ali. Dua orang misalnya Khawarij ketika Ali bertahkim dengan Muawiyah, Ali memutus siapa? Memutus Abbas. Sementara Muawiyah memutus Amr bin Al-As. Kata Khawarij Aisyah kenapa kerja berhukum dan hukum kerja hukum manusia. Padahal Allah sudah jelaskan apa? Bahwa hukum juga yang ada dalam Allah. Kalau ada orang berbeda, berbeda, kalau ada orang berbeda, kalau ada urusan dia. Ada, kata yang berhukum dengan apa yang
yang apa yang Allah tidak turunkan itu salah yang Allah turunkan maka dia ada. Kemudian Allah katakan dia pasti. Kemudian Allah katakan dia zalim. Nah, kata mereka mengatakan ayat ini kata mereka Ali bin Abi Thalib karena takdir dengan hukum abrijal yaitu hukum Muhammad Al-Ashari dan hukum Allah Al-Mu'ad. Baik. Karena itu untuk tahun ini saya memperoleh kata-kata على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من الرجال kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah tentang kepada nawasib atau tiba nawasib di Jawa menjadi nawasib. Apa itu nawasib? Nawasib itu dari kata nasabah menancapkan. Apa menancapkan apa maksudnya? Itu menancapkan permusuhan kepada Ahlul Bait. Dan nawasib ini kata oleh para ulama, ya, sebagai satu kelompok sudah. Tapi bukan berarti tidak ada yang berpemikiran seperti pemikiran orang. Mungkin masih ada orang-orang. Dan kalau sebagai satu kelompok ini sudah pun. Ini kelompok mungkin sebagai apa? Sebagai lawan politik. Ya, lawan politik untuk orang-orang juga. Syiah. Nah, karena kelompok itu ada yang walau bela diri, mungkin lawan itu apa? Dia mengusulkan diri, mengusulkan diri, menjelaskan dengan nawasib. Dan nawasib ini beda dengan khawarij, beda dengan khawarij. Dia muncul bukan muncul sebagai apa? Pandangan politik, sebagai bentuk pandangan politik untuk menghadapi orang beda yang mengklaim mereka berpihak atau membela Ahlul Bait. Atau mungkin oposisinya yang bernama Nawasib. Dan juga kutub ini tentunya adalah kutub yang ekstrim dalam menjadikan adapun Ahlul Sunnah mereka berada di sana, mereka mencintai sahabat seluruh dan itu yang Ahlul Bait maupun selain Ahlul Bait. Ya, tidak ada bedanya di sisi mereka, di sisi Ahlus Sunnah antara sahabat yang Ahlul Bait dan yang bukan Ahlul Bait, semuanya doa yang berkebaikan dan dipuji. Nah, pembahasan ini sangat panjang ya. Kita lanjutkan di pertemuan bulan depan insyaallah. Nah, maka mungkin dua pertanyaan ini ada beberapa hal yang tidak didetailkan apalagi karena lebih sangat panjang. Kita dengan Allah